Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Arini Damayanti dari kelas TI 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputasi di mana-mana dan realita augmented. Di sini ada TU dan TIK-nya, yaitu mahasiswa dapat memahami pemecahan masalah komputasi di mana-mana dan sistem augmented reality di kotak kaca atau komputer dengan menghubungkan dunia nyata dan dunia elektronik. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami tentang penggunaan komputer tradisional dan efeknya. Dan di sini saya akan mengangkat dua tema, yaitu penelitian aplikasi komputasi di mana-mana dan juga virtual dan augmented reality. Penelitian aplikasi komputasi di mana-mana akan saya jelaskan tentang 3 poin ini, yaitu mendefinisikan pengalaman interaksi fisik yang tepat. Yang kedua ada tema aplikasi untuk Ubicom. Ketiga, tantangan evaluasi untuk Ubicom. Dan yang kedua ini ada virtual dan augmented reality. Ada teknologi VR, ada VR immersif, selanjutnya VR desktop di rumah, lalu augmented reality dan aplikasi VR saat ini dan di masa depan. Secara tradisional, komputer dipandang sebagai gelas kaca, atau komputer zaman dahulu itu yang kita lihat seperti digital atau virtual, atau maya. Dilakukan pengguna hanyalah menekan tombol atau menekan keyboard pada komputer dan menekan mouse dan melihat efeknya atau melihat output atau tampilannya pada komputer. Dan komunikasi tradisional dengan komputer telah diperluas untuk mencakup berbagai perangkat dan layanan yang didistribusikan dan terintegrasi erat di seluruh dunia. Tren ini mengarah pada pengalaman komputasi di mana-mana. Komputasi di mana-mana atau ubiquity computing dan sistem augmented reality memecahkan stigma tersebut dengan menghubungkan dunia nyata dengan dunia elektronik, atau komputer dapat terlihat pada benda-benda di sekeliling kita dengan nyata. Perangkat komputasi akan menjadi sangat umum, sehingga orang tidak akan membedakannya dengan keadaan sekitarnya. Dan ini contoh virtual reality. Jadi kalau dulu itu kan satu komputer dibutuhkan oleh banyak user. Jadi user itu hanya memiliki satu komputer yang digunakan bersama-sama. Nah, kalau ubiquity ini sekarang semua user atau masing-masing user atau pengguna sudah menggunakan atau sudah mempunyai perangkat komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi ubiquity computing atau teknologi komputasi di mana-mana. Apa yang dimaksud dengan ubiquity computing teknologi? Jadi, setiap teknologi komputasi yang memungkinkan interaksi manusia dari satu tempat kerja. Dan ini termasuk teknologi berbasis pena, perangkat genggam atau portable, layar interaktif berskala besar, infrastruktur jaringan nirkabel, dan teknologi suara atau penglihatan. Ini adalah contoh ubiquity computing. Jadi di lingkaran ini satu sama lain itu saling berhubungan. User, di sini ada user atau pengguna. Pengguna memiliki peran utama atau peran penting karena pengguna ini membutuhkan perangkat atau device. Bisa seperti handphone, komputer, sensor, laptop, TV, dan PDA. Dan perangkat ini membutuhkan jaringan atau network untuk menjalankan perangkatnya. Jadi kayak misal pengguna satu mau mengirim file gambar ke pengguna lainnya dengan handphone, maka kita menggunakan jaringan Bluetooth. Nah, terus kalau pengguna mau mencari informasi menggunakan laptop,
Jadi dia menggunakan jaringan internet dan tersambung dengan WiFi. Nah, terus di sini ada tempat atau space atau ruang. Jadi pengguna bisa menggunakan perangkat yang tersambung jaringan dimanapun. Semisal kayak di sekolah. Pengguna menggunakan laptop di sekolah menggunakan jaringan WiFi. Dan contoh di rumah sakit, kita menggunakan sinar inframerah dengan sensor untuk men-scan orang yang terkena sakit. Visi Weiser tentang komputasi di mana-mana berpusat pada manusia. Dan bertahun-tahun kemudian, itu masih menghadirkan tantangan besar baginya yang ingin mengatasi paradigma interaksi baru ini. Jadi tantangan-tantangan ini mencakup 3 bidang utama, yaitu mendefinisikan pengalaman interaksi fisik yang tepat, dan yang kedua ada menemukan fitur aplikasi umum, dan yang ketiga teori untuk merancang dan mengevaluasi pengalaman manusia dalam Ubicom. Selanjutnya tema yang akan saya bahas yaitu yang pertama mendefinisikan pengalaman interaksi fisik yang sesuai. Jadi, komputasi di mana-mana menginspirasi aplikasi yang off the desktop, dan interaksi fisik antara manusia dan komputasi akan lebih baik, seperti cara manusia berinteraksi dengan lingkungan fisiknya. Manusia berbicara, memberi isyarat, dan menggunakan alat tulis untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan untuk mengubah artefak fisik. Yang pertama, saya akan membahas menuju input implisit. Dengan lingkungan fisik memberikan input yang memadai untuk berbagai layanan petugas tanpa intervensi pengguna lebih lanjut, dan mengganti elemen paradigma interaksi antarmuka pengguna grafis dengan interaksi berbasis sentuhan. Dan ini adalah contoh dari teknologi input Diamond Touch dari Mitsubishi Electric Research Lab. Ini menggunakan interaksi berbasis sentuhan atau touchscreen. Selanjutnya yang kedua ada menuju beberapa skala output dan pembagiannya. Integrasi kemampuan komputasi di mana-mana ke dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan teknologi dan teknik keluaran baru. Output tidak lagi secara eksklusif dalam bentuk tampilan visual desktop atau laptop mandiri, atau laptop berbagai ukuran atau skala tampilan visual didistribusikan ke seluruh lingkungan. Lebih penting lagi, output dengan berbagai modalitas sumber informasi dapat memberikan bentuk komunikasi kualitatif dan ambien kepada indera kita. Dan ini adalah contoh output, yaitu audio aura. Dan yang ketiga ada integrasi dari dunia fisik dan virtual. Fitur penting dari teknologi Ubicom adalah upaya untuk menggabungkan artefak komputasi secara lancar dengan dunia artefak fisik. Ada banyak contoh yang menunjukkan bagaimana informasi elektronik dapat dilapis ke dunia nyata. Dan contoh augmented reality yaitu Navicam. Ini adalah contohnya GPS Navicam pada mobil. Selanjutnya yang kedua ada tema aplikasi dari Ubicom atau Ubiquity Computing. Aplikasi akan menyebabkan investasi signifikan dalam infrastruktur yang akan memungkinkan berbagai aplikasi Ubicom berkembang. Karena telah menyebabkan investasi besar dalam infrastruktur lingkungan dan pribadi yang telah membuat keberadaan menjadi dekat dan terhubung. Sejarah singkat Ubicom menunjukkan beberapa fitur yang muncul di banyak aplikasi. Aplikasi yang paling luas adalah sistem navigasi mobil
berbasis GPS, dan sistem pemandu wisata yang memvariasikan konten yang ditampilkan, yaitu video atau audio, oleh perangkat genggam yang memberikan lokasi fisik pengguna dan memperlihatkan daerah yang dituju. Ini adalah contoh sistem navigasi mobil berbasis GPS yang menunjukkan lokasi yang akan dituju oleh pengguna. Selanjutnya ada tantangan evaluasi untuk Ubicon. Menilai kegunaan dari solusi Ubicon, salah satu alasan perkembangan teknik yang relatif lambat adalah evolusi bertahap dari visi penggunaan teknologi di mana-mana. Keseimbangan yang rapuh antara prediksi tentang bagaimana teknologi baru akan melayani kebutuhan manusia yang nyata dan pengamatan penggunaan otentik dan koevolusi selanjutnya dari aktivitas manusia dan teknologi baru. Selanjutnya, tema yang kedua yaitu virtual dan augmented reality. Prinsip manipulasi langsung mungkin bermanfaat bagi orang yang merancang dan memperbaiki lingkungan virtual. Varian penting yang disebut augmented reality memungkinkan pengguna untuk melihat dunia nyata dengan hamparan informasi tambahan. VR atau virtual reality mengacu pada simulasi dunia yang dihasilkan komputer. Pengguna dapat menjelajahi dunia nyata pada skala yang berbeda dan dengan fitur tersembunyi yang terlihat, sehingga membuat penggunanya merasa seperti berada di dalam dunia nyata, meskipun pada kenyataannya sedang berada di dunia maya atau virtual. Selanjutnya ada teknologi VR. Headset VR biasanya digunakan dalam pengaturan VR dengan layar yang berdiri sendiri untuk setiap mata dan memberikan gambar 3 dimensi. Headset berguna untuk monitor kepala pengguna dan melihat dunia virtual reality atau dunia maya. Sarung tangan yang menangkap informasi gestural sehingga memberikan sensasi nyata pada tangan dan kaki saat memegang benda virtual. Dan headphone stereo adalah bagian sederhana dari kit VR. Jadi, teknologi VR ini ada menggunakan kayak kacamata VR, terus sarung tangan VR, sarung tangan, dan juga headphone stereo ini. Yang kedua ada immersive VR. Realitas virtual dapat digunakan untuk menghasilkan lingkungan yang meniru dunia kita sehari-hari. Arsitek selalu menggunakan model dan sketsa untuk menunjukkan kepada klien bagaimana sebuah bangunan akan muncul, tetapi tidak terlihat oleh mata telanjang seperti panas, magnet, gravitasi, atau karena mereka terlalu kecil atau terlalu besar. Dan ini adalah contoh VR imersif. Kita hanya menggunakan kacamata VR dan nanti akan muncul seperti ada layar di depannya. Karena VR ini kita sedang berada di dunia maya. Dan selanjutnya ada VR desktop di rumah. Di VR desktop, gambar 3 dimensi disajikan pada layar komputer normal dan dimanipulasi menggunakan mouse dan keyboard daripada menggunakan kacamata dan sarung tangan data. Banyak pembaca mungkin telah menggunakan sistem seperti ini di komputernya. Bentuk VR ini tersedia untuk banyak orang melalui VRML yang memungkinkan dunia virtual untuk mendistribusikan melalui web dan diintegrasikan dengan bahan berbasis web lainnya. Dan ini adalah contoh VR desktop. Kita tidak lagi menggunakan sarung tangan dan juga kacamata VR, tapi menggunakan mouse dan keyboard seperti ini. Seperti memakai komputer, tapi ini berbasis 3 dimensi. Selanjutnya ada perintah dan kontrol atau pengawasan.
Dalam banyak situasi perintah dan pengawasan, pengguna pada dunia nyata berada pada satu titik di dunia fisik, atau layar Windows atau video dapat diganti dengan gambar yang disintesis. Pengguna beroperasi dalam lingkungan fisik langsung, dengan kontrol dan instrumen nyata, tetapi dunia di luar adalah virtual atau simulator flight. Dan militer sangat terlibat dalam VR, memungkinkan skenario perang untuk diperjuangkan dengan realisme besar, atau pelatihan yang diberikan tentang wilayah-wilayah tertentu yang harus diinfiltrasi. Realisme yang meningkatkan pada tahap ini dirancang untuk menyelamatkan kehidupan di kemudian hari untuk menjadi lebih siap. Atau ini adalah contohnya. Jadi di dunia militer itu, VR itu digunakan untuk berlatih sebelum perang, karena kalau kita pakai kacamata VR itu kan maya, jadi kita kayak berasa lagi di medan perang sesungguhnya. Jadi untuk latihan, untuk menjadi lebih siap saat berperang, saat melawan musuh langsung. Selanjutnya ada augmented reality. Dalam sistem augmented reality, gambar elektronik diproyeksikan ke dunia nyata. Keutamaan dan kenyataan saling bertemu, atau maya dan nyata saling bertemu. Tampilan head-up di pesawat dan juga mobil dapat dianggap sebagai contoh. Koneksi yang lebih kuat dapat diperoleh dengan menggunakan kacamata semi-transparan. Pengguna dapat bergerak di dunia nyata dan melihat benda-benda nyata. Tetapi gambar komputer dipantulkan dari bagian dalam kaca dan melapisi benda-benda fisik. Kesulitan besar dengan sistem tersebut adalah memastikan bahwa dunia fisik dan virtual disejajarkan. Agar bermanfaat dalam praktik, teknik pemrosesan gambar akan sering dibutuhkan. Satu kelas sistem augmented reality menyempurnakan masalah ini dengan memproyeksikan gambar ke dunia nyata itu sendiri. Jadi augmented reality itu menggabungkan antara lingkungan dunia nyata dengan dunia maya atau virtual. Dan ini adalah contoh tampilan head-up pada pesawat dan juga pada mobil. Ini kayak 3 dimensi, dan ini mirip kayak navigasi GPS pada umumnya, tapi berbasis 3 dimensi karena tampilannya langsung ada di kaca mobil dan juga kaca pesawatnya. Selanjutnya ada aplikasi VR saat ini dan di masa depan. Penggunaan VR yang paling luas adalah untuk simulasi militer. Yang kedua yaitu ada VR Holiday. Dengan berjalan ke lingkungan VR, seseorang dapat pergi berlibur. Contohnya seperti ke hutan hujan tropis, atau pergi ke taman safari dan berjalan di bulan tanpa bergerak dari ruangan atau dunia nyata. Jadi VR Holiday ini kita kayak merasa lagi berjalan-jalan padahal kita ada di suatu ruangan dunia nyata, tetapi penglihatan kita itu seperti ada di dunia maya. Selanjutnya yang ketiga, teknologi VR itu untuk di bidang kesehatan. Operasi virtual dapat dilakukan pada pasien. Pemindaian pasien memberikan data untuk model komputer tubuh yang kemudian dapat dioperasikan oleh seorang ahli bedah, atau sampai ia menyempurnakan teknik untuk orang tersebut. Setelah benar,
operasi yang sebenarnya dapat dilakukan. Simulasi terbaik termasuk umpan balik kekuatan di mana ahli bedah dapat merasakan resistensi ketika pisau bedah ditarik melalui tubuh virtual. Selanjutnya, VR juga digunakan dalam perawatan eksperimental untuk fobia. Citra yang jelas sering digunakan sebagai bagian dari perawatan untuk kondisi seperti arachnofobia, agorafobia, atau acrophobia. Sebagai contoh, seorang pasien yang takut ketinggian dapat naik dengan lift kaca virtual. Ini adalah contoh teknologi VR untuk orang yang takut ketinggian. Dapat menggunakan lift kaca virtual dan menggunakan kacamata virtual agar rasa ketakutan itu bisa hilang. Terus yang kedua ada teknologi VR untuk dunia kesehatan. Jadi membantu dokter untuk melakukan operasi pada pasiennya. Selanjutnya ada virtual environment. Kita seperti menjelajah di dunia maya, padahal kita lagi di dunia nyata. Contohnya seperti sedang berlibur ke taman safari. Di sana kita saat memakai kacamata virtual, kita benar-benar melihat seperti ada di taman safari tersebut atau dunia maya. Padahal kita itu sedang ada di dunia nyata dan bisa dilakukan dimanapun, seperti sedang ada di rumah atau dimanapun. Dan terus selanjutnya teknologi VR untuk simulasi militer. Ini lagi latihan perang dengan menggunakan kacamata virtual. Kita seperti sedang di medan perang sesungguhnya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu secara tradisional komputer dipandang sebagai kotak kaca yang dilakukan pengguna hanyalah menekan tombol dan melihat efeknya atau tampilan dalam komputer. Mark Weiser menciptakan frase ubiquitous computing atau komputasi di mana-mana. Ubiquity computing seperti metode untuk meningkatkan penggunaan komputer dengan membuat komputer berada di seluruh lingkungan fisik atau tidak dalam satu workstation, terlihat oleh pengguna dan dapat dilakukan di mana saja. Untuk mengetahui berbagai informasi dan kepentingan lainnya, kita dapat dengan mudah mengakses lewat media perangkat device dan juga tersambung dengan jaringan nirkabel dan dapat dilakukan di mana saja dengan mudah. Komputasi di mana-mana dan sistem augmented reality memecahkan kotak kaca ini atau memecahkan komputer zaman dahulu yang menghubungkan dunia nyata dan dunia elektronik. Virtual reality mengacu pada simulasi dunia yang dihasilkan komputer. Dengan menggunakan kacamata virtual reality, pengguna pada dunia nyata dapat menjelajahi dunia maya. Virtual reality dikembangkan dengan VR immersif, VR desktop, dan situasi perintah dan kontrol, dan terdapat teknologi VR yang sudah maju dan dikembangkan hingga memudahkan penggunanya. Augmented reality berkaitan dengan lingkungan yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia visual yang diciptakan oleh komputer. Jadi menurut saya virtual reality sendiri itu kita hanya memakai kacamata virtual dan kita bisa menjelajah ke dunia maya, seperti bisa berjalan-jalan di hutan hujan tropis. Padahal kita itu lagi di dalam ruangan dunia nyata dan bisa melihat atau menjelajahi dunia maya. Dan gambarnya itu nampak seperti aslinya di hutan hujan tropis. Sementara augmented reality itu kan berkaitan dengan lingkungan yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia virtual. Berarti
kayak aplikasi Pokemon Go. Kita kan nyari Pokemon di lingkungan kita atau di dunia nyata. Kita mencari Pokemon yang ada di dunia maya. Jadi dunia nyata dan dunia virtual itu saling berkaitan. Dan ini adalah daftar pustakanya. Saya ambil dari e-booknya Alan Dix berjudul Human Computer Interaction Pearson Education 2003. Dan sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.